Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengenal takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan pada diri kita sendiri. Di dalam kitab hikam ini dijelaskan bahwasannya iradatuka tajrida, kamu menginginkan tajrid, menginginkan untuk hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mailu nafsika ayyuhal muridu sadiku ila tajridi anil asbab az-zahiriyati. Kamu itu condong, diri kamu itu condong, wahai murid yang benar, condong untuk hanya berfokus kepada Allah saja, meninggalkan sebab-sebab yang sebangsa dohiriyah yang nampak. Ay khurujuka anha wa adamu mu'anatiha. Kamu keluar dari sebab-sebab, meninggalkan usaha, meninggalkan sebab-sebab untuk hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kamu itu mengalami sebab-sebab tersebut, tidak melaksanakannya, ingin berfokus kepada Allah saja, hanya beribadah kepada Allah saja. Itu keinginan kita seperti itu bagaimana? Ma'iqamatillahi iyyaka fil asbabi, beserta keadaannya kamu itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebab-sebab. Kamu harus berusaha. Allah menetapkan kamu pada sebab-sebab. Apa tandanya? Wa alamatu zalika ayyuhayyi'aha laka. Tanda-tanda bahwasanya kamu berada pada makom asbab, pada makom yang harus berusaha, yaitu bahwasanya Allah menempatkan sebab-sebab bagi kamu. Wa antazida as-salamata fi dinika inda mu'anatiha, bahwasanya kamu menemukan keselamatan di dalam agamamu ketika kamu melaksanakan sebab-sebab, ketika kamu melaksanakan berusaha, mencari nafkah, kamu menemukan keselamatan dalam agama kamu. Wa yanqati'u biha ta'muka amma bi'aidin nas. Begitu pula memutuskan kamu dengan sebab-sebab tersebut yang kamu laksanakan dengan berusaha mencari nafkah dan lain sebagainya, terputuslah tomak kamu, keinginan kamu terhadap barang-barang yang dimiliki oleh manusia lain. Itu tanda-tanda kita berada pada makom asbab. Wala yasbiluka amma anta fihi miwadhaifil ibadati zahirati, dan juga tidaklah hal itu menyibukkan kamu dari sesuatu yang mana kamu berada di dalamnya, yaitu dari melaksanakan ibadah-ibadah yang zahir, wal ahwalil batinati, dan juga melaksanakan ibadah-ibadah yang mana sebangsa batiniyah. Jadi keinginan kita untuk hanya berfokus kepada Allah saja, meninggalkan usaha, meninggalkan untuk melaksanakan pencarian terhadap harta benda dunia untuk nafkah diri kita dan keluarga. Kita hanya berfokus untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, keinginan kita itu. Padahal ketika kita melaksanakan usaha, kita menemukan keselamatan di dalam agama kita. Kita tetap sholat, kita tetap melaksanakan kewajiban kepada Allah, merasa tenang dan nyaman, terputus dari keinginan untuk memiliki barang-barang yang dimiliki oleh orang lain. Itu tandanya kita di dalam makom asbab. Ini ingin hanya beribadah saja kepada Allah nih, meninggalkan sebab-sebab itu, tak ada keinginan itu merupakan minas syahwatil khafiyah, dari syahwat, dari keinginan syahwat yang samar. Ay min syahwatin nufusil lati tad'u ilaiha al khafiyah, itu dari syahwat sebangsa nafsu
yang mana syahwat atau keinginan nafsu itu menarik Anda untuk tajrid sehingga meninggalkan asbab. Nah, ini. Jadi kalau kita menginginkan hanya berfokus kepada Allah, meninggalkan asbab, padahal kita itu merasa nyaman dalam asbab, dalam arti takdir Allah, kita melihat dalam diri kita itu berada dalam makom asbab, maka di sana sebaiknya kita menginginkan untuk tajrid, gitu. Karena kalau keinginan itu merupakan keinginan syahwat yang samar. Itu yang harus kita pahami. Kemudian wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Sedangkan kamu menginginkan terhadap asbab, menginginkan untuk berusaha, padahal Allah menetapkan kamu di dalam tajrid, itu justru adalah inhitatun anil himmatil aliyah, turun daripada cita-cita yang tinggi. Ini kebalikannya. Jikalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat bahwasannya kita sudah nyaman di dalam tajrid, nyaman kita itu benar-benar beribadah saja kepada Allah dengan tanda walaupun kita tidak berusaha, rizki itu begitu mudah datang kepada kita. Kita diam, kita duduk, beribadah fokus kepada Allah, mengajar saja kepada santri-santri, tanpa berusaha pun rizki itu selalu datang kepada kita dengan mudah. Tanpa berusaha itu tanda kita berada dalam makom tajrid. Kemudian ada keinginan syahwat kita nih, keinginan diri kita untuk terjun kepada usaha. Nah, itu justru merupakan turun daripada cita-cita yang tinggi kepada yang rendah. Mengapa? Dikarenakan kita meninggalkan keterikatan kepada sang hak untuk turun menuju makhluk gitu. Itu kan turun namanya. Dalam arti nasihat hikmah ini, kita itu harus mengkaji diri, kita itu harus melihat diri, makom kita berada di mana. Kita harus melihat takdir yang berjalan pada diri kita. Jikalau kita sudah merasa nyaman dalam usahanya, dalam asbabnya, dengan mencari nafkah, ibadah tetap dilaksanakan. Kemudian keinginan untuk memiliki harta benda yang ada dimiliki oleh orang lain kita tidak ada. Tidak ada keinginan kita untuk menginginkan harta benda yang ada pada manusia lain. Nah, ini kita berada di makom asbab, sehingga kita melihat diri kita itu, takdir kita yang berjalan pada diri ini ada pada asbab. Maka keinginan kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan usaha, itu adalah syahwatul khafiyah, keinginan syahwat yang samar. Dikarenakan keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan pada diri kita pada saat itu, sehingga keinginan kita itu hanya sesuai dengan nafsu kita saja, sedangkan kenyataannya berbeda daripada takdir yang kita hadapi. Kita merasa nyaman dalam asbab. Nah, jikalau seperti itu, maka keinginan kita untuk meninggalkan usaha dan hanya berfokus kepada ibadah itu buang, hilangkan. Sampai Allah memindahkan kita dari keadaan asbab ke tajrid, itu juga ada petunjuk yang jelas buat kita. Kalau tidak ada, maka itu akan menjadi kebingungan, akan menjadi kegelisahan buat kita. Jikalau kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan takdir yang sedang berjalan pada diri kita. Begitu pula
ketika kita berada pada makom tajrid, kita sudah nyaman mengajar, kita sudah nyaman beribadah kepada Allah saja, fokus hati hanya kepada Allah, meninggalkan usaha juga, dengan tanda bahwasanya rizki yang berupa makanan pokok datang dengan mudah kepada kita tanpa kita berusaha, datang dengan mudah tanpa disangka-sangka, bigori hisab. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, maka ketika kita menginginkan berusaha padahal Allah menetapkan kita pada tajrid, itu merupakan turun daripada cita-cita yang tinggi. Nah, oleh sebab itu kita sebaiknya harus nyaman dalam keadaan kita sekarang, kemudian terima takdir Allah Subhanahu wa taala yang berjalan pada diri kita sampai Allah memindahkan kita dari takdir itu ke takdir yang lain dengan tanda-tanda yang jelas. Misalnya ketika kita sudah tidak nyaman lagi di dalam apa yang sedang kita jalani, ketika kita itu ada sebuah peluang untuk berpindah misalkan dari asbab ke tajrid, ketika kita sudah mumpuni ilmunya, kita bisa mengajar, kita bisa berzikir kepada Allah, fokus saja, rizki datang ternyata dengan mudah dengan itu, maka itu ada sebuah pintu bahwasanya kita dipindahkan oleh Allah dari asbab ke tajrid. Kalau itu tidak jadi masalah. Yang terpenting kita harus bisa membaca takdir yang berjalan pada diri kita. Nah, setelah kita menemukan, kita tenanglah dalam keadaan tersebut, terima takdir semaksimal mungkin, seridho-ridhonya dengan lapang dada. Itulah kebahagiaan yang akan dapat dirasakan, dikarenakan menerimanya jiwa raga kita terhadap takdir yang berjalan pada diri kita, itu akan muwafaqah terhadap apa yang Allah tetapkan itu, sehingga terasa nyaman dan jauh daripada rasa gelisah. Itulah yang dapat disampaikan di dalam hikmah kedua ini, bahwasannya iradatuka tajrida ma'anqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'anqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginan kamu untuk hanya beribadah saja kepada Allah, meninggalkan sebab-sebab usaha, beserta keadaannya Allah menetapkan kamu pada asbab-asbab, pada makom untuk berusaha, itu merupakan keinginan syahwat yang samar. Dan juga keinginan kamu untuk berusaha padahal Allah menetapkan kamu pada tajrid untuk hanya beribadah kepada Allah saja, itu merupakan keinginan untuk turun daripada cita-cita yang tinggi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.